Pada sebuah bukit terletak di Kelurahan Sindang Kasih, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat, terdapat sebuah petilasan keramat Nyai Ratu Rambut Kasih yang merupakan ratu dari Kerajaan Sindang Kasih. Petilasan ini menjadi salah satu lokasi yang wajib diziarahi di Tatar Sunda. Setiap harinya, petilasan yang diteduhi sebuah saung ini ramai didatangi banyak orang dengan berbagai kepentingan, baik dari penduduk sekitar Majalengka maupun dari luar Pulau Jawa. Ada kalanya, agar lebih khusyuk saat berdoa, orang yang datang dari jauh kerap kali menginap hingga beberapa hari lamanya. Di kalangan peziarah, ada kepercayaan bahwa semasa hidupnya, Nyai Ratu Rambut Kasih adalah sosok yang dianggap telah memberikan kesejahteraan dan perlindungan terhadap rakyatnya. Sehingga banyak orang yang berkunjung ke tempat ini mengharapkan barokah agar hajatnya berjalan lancar dan dimudahkan segala urusan di dalam kehidupannya. Ada apa sebenarnya dengan petilasan ini? Cara ditempuh banyak orang untuk mencapai keinginannya, dan salah satu diantaranya ialah berdoa di petilasan Nyai Rambut Kasih yang berada di Majalengka, Jawa Barat. Dan tidak hanya itu saja, konon Nyai Rambut Kasih erat kaitannya dengan cikal bakal berdirinya kota Majalengka. Dan kini saatnya menempuh proses mediumisasi. Makhluk ini terlihat tenang. Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda bisa berbagi informasi kepada kami sejarah dari Nyai Rambut Kasih seperti apa dulunya? Lalu apa yang Anda tahu tentang Nyai Rambut Kasih? Disuruh siapa? Bagaimana cara menyuruhnya? Terus yang mengabulkan Anda gitu? Oh? Itu syarat-syarat itu ditentuin sama siapa? Tapi terkabul semua permintaannya? Bukan yang mengabulkan itu Allah, bukan sebangsa Anda. Oh? Ya itu kan menurut Anda. Allah sudah jelas-jelas mengatakan ini agar pelaku berdoalah kepadaku dan saya akan mengijabahkan bangsa Anda. Manusia itu tidak pernah bisa mengijabah kecuali atas izin Allah. Emang ada cara-cara ritualnya seperti apa? Coba tunjukkan. Namun tak lama kemudian, ia mengarah ke tempat pemandian yang berada tak jauh dari petilasan. Bacaan tertentu yang Anda ajarkan kepada mereka melalui bisikan seperti apa? Apa yang akan ia lakukan? Air ini maknanya apa? Setelah mandi di sini, apalagi yang harus dilakukan? Dengan memandi seperti itu, udah langsung terkabul. Anda yakin? Anda bohong ya? Coba tempat Anda di mana tunjukkan. Mediator semakin tak terarah dan lebih memilih berada di atas pepohonan. Ini tiba-tiba mediator saat ditanya sama Kang Ujang di mana tempatnya, dia malah naik ke atas pohon. Kenapa? Kenapa syaratnya? Apa yang harus dilakukan? Kenapa? Saya harus minta sama Anda. Ya tidak bisa lah. Oh, kita aja beda alam. Gimana? Anda turun keluar dari tubuh mediator. Hei.
Seketika saja, mediator menantang saya untuk melumpuhkannya. Alhamdulillah, atas izin Yang Maha Kuasa, saya bisa mengatasinya. Mediator pun dinetralisir. Tiba-tiba, ada energi gaib yang menguasai salah satu penonton. Siapa Anda? Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Mediator ini pembawaannya tidak tenang, seakan ingin melampiaskan emosi. Sang Ujang pun menjadi sasaran empuknya. Bisa nggak kita ngobrol dulu? Anda jelaskan tentang sejarah tempat ini? Tak lama, mediator sadar. Tapi kami masih butuh banyak informasi. Mediumisasi berlanjut lagi. Assalamualaikum. Ayo naon? Siapa Anda? Anu masuk di dia. Bagi apa Anda di sini? Nunggu batu. Apa hubungannya batu ini dengan Nyai Rambut Kasih? Makhluk ini terlihat garang. Siapakah dia sebenarnya? Tenang dulu, tenang. Turun dulu, nanti jatuh. Turun. Nanti kami akan pergi setelah informasi. Ya. Emang dulu ini batunya apa? Apa? Iya, turun dulu, biar kita ngobrol enak. Sabar dan tenang. Kami tidak mau. Ayo tadi baik-baiknya. Naon? Kami tidak berniat mengganggu Anda. Kami hanya ingin menguak sejarah dari tempat ini. Ulang nanti kau. Ulang ini masuk pok. Kenapa batunya mau dibelah? Pasti kan ada sebabnya kan? Bahkan Anda mau berbagi informasi nggak? Tak beberapa lama, beberapa mediator kerasukan bersamaan. Keadaan semakin kacau jadinya. Banyak orang yang kerasukan ya, dan dia menyerang kami jam semua. Tiba-tiba suasana jadi rusuh, semua orang kerasukan. Dengan sigap, satu persatu disadarkan Kang Ujang. Hei, tenang. Rupanya masih ada makhluk lain menguasai tubuh mediator kami. Iya, kami orang Islam. Yang kami inginkan kan hanya informasi, tidak lebih dari itu. Siapa? Apa hubungannya Anda dengan Nyai Rambut Kasih? Lalu kenapa Anda datang ke sini? Terus? Yang rambut bukan sekarang manusia yang suka meminta dan dikabulkan dari bangsa. Maksudnya? Saya nggak paham tuh maksud Anda apa. Banyak orang kesini datang meminta jabatan, meminta pelarisan dan lain sebagainya. Lalu terkabul nggak? Terkabul. Siapa yang mengabulkan? Daya jin. Kenapa? Bukan dari Allah.
Sebetulnya yang mengabulkan adalah Allah. Kalian jangan mudah terkecoh di tempat ini. Terkecoh bilang saya nggak terkecoh, saya hanya minta informasi aja untuk mencari siapa sok daripada ini rambut kasih. Kenapa ada hubungannya dengan terjadi apa? Awalnya Kabupaten Majalengka itu aja. Bukan terkecoh atau tidak? Saya ingin tahu Majalengka. Iya, Anda ceritain aja gimana caranya. Karena tadi tetangga Cirebon, Maja itu ada pohon yang di bawah dan hilang zaman dulu itu. Kenapa bisa hilang? Diambil. Diambil siapa? Enggak. Anda ini ngawur ini. Sebagai apa di sini? Anda suka ketika ada orang yang datang untuk menyimpang kepada Allah? Tidak. Lalu Anda mencegahnya? Iya. Caranya gimana? Mencegah orang-orang yang keliru itu? Melalui mimpi. Apa yang Anda lakukan dalam mimpi? Yang saya lakukan hanya bisikan dan pengarahan bahwa sudah pulang saja, kamu jangan di sini. Berarti di sini yang datang itu juga menginap? Ada yang menginap, bahkan ada yang bertapa di sini. Oh, yang bertapa. Berapa lama mereka di sini? Berapa lama mereka di sini? Tak diduga sebelumnya, ia berubah menjadi buas dan menyerang saya. Ini tiba-tiba mediator menyerang saya. Setelah dinetralisir, mediator akhirnya sadar. Kami masih butuh informasi. Salah satu mediator telah siap. Singkat saja, ia mulai tak sadarkan diri. Lalu siapa Anda? Wahyu anak orang. Dari mana? Oh, Anda asalnya di sini. Anda bisa berbagi cerita tentang sejarah dari Nyai Rambut Kasih? Maksudnya? Iya, saya hanya pengen tahu Nyai Rambut Kasih itu siapa dan Mas Ijo di mana. Bisa pakai kejelasan atau Makam. Iya. Lalu apa benar Nyai Rambut Kasih adalah ratu dari kerajaan Sindang Kasih? Ia pun mulai mengumbar cerita. Bagaimana cerita sebenarnya? Oke, masih keturunan kerajaan Galuh. Terus? Kenapa dipuja-puja? Masih sayang dia terhadap masyarakat sebegitu asing. Itu sekitar tahun berapa? Sudah lama. Hilang jatuh. Mereka yang menghilangkan tidak ada orang Cirebon karena suatu wabah. Sementara wabah itu hanya ada di sini. Dan apakah benar itu orang yang menghilangkan itu? Pohon yang berbuah baik Maja. Rambut Kasih nggak mau memberikan itu karena dendam. Dendam? Terhadap Prabu Cakraningrat. Apa yang membuat Nyai jadi dendam? Karena Prabu Cakraningrat dibunuh oleh Sunan Jati Purba karena gak mau masuk ajaran dia. Tetap di dua dunia. Masuk ajaran. Tapi kan mereka akhirnya bisa untuk mengambil. Ketika ada di daerah ini ada yang namanya daerah Maja. Itu kan ada masih ada. Itu gimana? Apa ada pertempuran atau semacam apa? Sunan Jati Purba mengutus Senopati Pangeran Raja Muhammad yang mengembalikan pohon Maja dan Nyai Rambut Kasih. Kalanya
Apa yang membuat Nyi Rambut Kasih akhirnya kalah? Kalah karena ilmunya tidak sanggup menghadapi ilmu tauhid. Nah, ada perjanjian apa? Ada pertempuran sebelumnya? Karena diminta itu obat yang buah maja enggak dibentau. Akhirnya berang Pangeran Raja Muhammad. Zikir. Terus? Akhirnya menjadi sendang. Sendang mata air. Terus Nyi Rambut Kasih itu sebenarnya dimakamkannya di mana? Apakah beliau memeluk Islam ketika mereka dikalahkan? Tidak berhasil diislamkan. Lalu makamnya sendiri berada di mana kalau ini petilasan? Musnah. Ayang. Iya. Nyi Rambut Kasih punya suami atau punya keluarga? Yang saya tahu katanya Nyi Rambut Kasih itu adalah seorang pemimpin wanita di sini. Tapi di majalah itu sebenarnya ada beberapa pemimpin Sedang kasih wahainya rasakan. Ini sebetulnya bukan keraton keraton. Apa yang mereka lakukan selama berdirinya keraton itu? Melakukan asih dengan masyarakat. Banyak masyarakatnya? Nama lain dari Nyai Rambut Asih apa? Yang saya tahu kabarnya Nyai Gerinting itu penguasa Palimanan. Cakran Ningrat punya panglima perang yang bernama Ki Gede Palimanan. Terus jalurnya kemana lagi? Bapaknya sempalaman dalam Nyi Rambut Kasih. Maja apa artinya? Kenapa harus namanya menjadi Majalengka? Itu dari buah maja. Karena dihilangkan menjadi langka. Majae langka. Jadi akhirnya menjadi Majalengka. Nah, lalu benar petilasan ini sering didatangi oleh banyak orang untuk meminta berkah di tempat ini? Biasanya mereka meminta apa? Mau kedudukan, mau pengasihan, kekayaan. Semuanya terkabul? Saya mengabulkan dari bahasa Anda. Yang mengabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangsa kami tidak mengenal apa yang Anda ucapkan. Kami punya kekuatan sendiri. Iya, tapi kami juga mempunyai keyakinan sendiri. Yang mengajarkan itu adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah Allah yang turunkan untuk manusia di alam dunia ini. Dari mana Anda? Saya dari Cirebon. Pantas dengan kesini. Kenapa? Kenapa memang ya? Ajarannya sama. Kenapa? Saya mengucapkan orang-orang Udah, Anda nggak usah membelokkan tempat ini menjadi tempat yang bersekutu kepada Allah. Ya, jadikan tempatnya tempat sejarah. Nggak usah dikotorin. Sok keluar. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahu Akbar. Rasa cukup informasi, mediator kembali kesadarannya. Allahu Akbar.
Kang Ujang, setelah kita melakukan proses mediumisasi, banyak sekali informasi yang kita dapat. Lalu hikmah apa yang bisa kita ambil dari liputan kita malam ini, Kang? Ya, alhamdulillah pada malam hari ini ketika tadi ada mediator mengatakan bahwasanya mereka bisa mengabulkan segala permintaan orang yang meminta kepada mereka, dan juga yang menulis kepada saya saudara meminta kepada Allah. Itu saya sangat ketika ada mediator yang mengatakan siapapun yang meminta itu hanya satu meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati kita sudah bersekutu kepada Allah, maka apapun alasannya maka orang itu tidak akan diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat yang hakiki. Kebahagiaan itu kan bukan terhadap apa yang kita punya, materi atau harta atau semuanya. Kebahagiaan itu ada dalam hati kita, jiwa kita yang bersih, yang benar-benar iman kepada Allah, yang ketika suatu kita melakukan sesuatu yang khusyuk, yang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu tadi saat proses mediumisasi banyak sekali mediator yang bercerita sejarah dari Nyai Rambut Kekasih dengan berbagai versi. Kalau menurut Kang Ujang sendiri sebenarnya seperti apa sejarah dari beliau? Ya, ketika kita melakukan atau pengen mengetahui sesuatu sejarah dan sejarah itu datang daripada jin, kita jangan percaya 100% langsung diterima ya. Tetapi ketika yang sejarah itu datang daripada Al-Quran dan hadis itu baru kita terima. Karena apa? Karena jin, manusia itu sama makhluk Allah. Manusia banyak juga berbohong kepada Allah, dan jin apalagi lebih banyak yang berbohong kepada Allah. Dan apapun sejarahnya ini, Nyai Rambut Kasih kita lakukan bahwa Nyai Rambut Kasih adalah seorang pejuang atau seorang pemimpin di Majalengka ini. Kita menghormati beliau itu adalah sebagai pemimpin. Terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.